Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan Newsline. Kali ini ada informasi yang cukup menarik sekali karena ada seorang anggota polisi di kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyambi, bukan hanya sebagai polisi, Valerie dan juga pemirsa, tapi menjadi badut. Ya, di mana pekerjaan sampingan ini dilakoninya selepas berdinas demi mewujudkan cita-citanya bersama istri ke Tanah Suci Mekah. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oba. Pemirsa, inilah sosok Fardiansyah, seorang anggota polisi yang memiliki pekerjaan sampingan menjadi badut. Hal ini dilakukan untuk mencari penghasilan tambahan selepas berdinas. Polisi berpangkat Bribka ini ditugaskan di Dit Pamofit Polda Kepulauan Bangka Belitung. Tidak heran setiap hari tugasnya dihabiskan di luar kantor polisi. Tidak ada rasa jenuh bagi sosok yang kerap disapa Rian ini, kendati dirinya harus berpindah-pindah tempat mengamankan objek-objek vital setiap bulannya. Memberikan rasa aman pada objek-objek vital seperti perusahaan dan juga perbankan menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu dirinya selalu fokus ketika sedang berdinas dan pekerjaan sampingannya sebagai badut sama sekali tidak mengganggu tugas pokoknya sebagai anggota kepolisian. Kepiawaiannya menjadi badut dan bermain sulap selepas berdinas mendapatkan dukungan dari atasannya di Kepolisian Bangka Belitung. Saya biasanya yang digital pakai mantram kan, saya baca mantram dulu digital. Simsalabim ada kabarnya. Masih, top. Orangnya kan? Siap, Berapa? Dua Mbak. Sosialisasi lalu lintas melalui badutnya. Oh bagus ya. Tentunya dia memiliki kemampuan, kompetensi sebagai anggota polisi bisa menghibur orang. Itu laksanakan. Silakan dieksplor, kemudian mewujudkan masyarakat sadar Kamtibmas melalui keahlian badut. Dan untuk mengetahui kisah selengkapnya, kita akan langsung berbincang dengan Bribka Rian yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual. Bribka Rian, selamat sore. Selamat sore, Bribka Rian. Bribka Rian, selamat sore. Ya. Apakah sudah bisa mendengarkan suara kami? Baik, Bribka Rian, bisa diceritakan bagaimana sih awal mula akhirnya memutuskan untuk menjadi polisi, kemudian bekerja sambilan sebagai badut? Ya, sebelum saya jadi polisi 2006 itu saya udah jadi badut panggilan mengikuti salah satu organizer di Pangkal Pinang. Terus 2007-2008 saya coba-coba ikut polisi, insya Allah 3 kali saya ikut tes baru lulus, alhamdulillah Mbak. Terus untuk masalah jadi badut itu awal mulanya saya 2017. 2017 itu saya jadi badut pada saat Babin Kamtibmas di salah satu desa di Bangka Selatan, di Desa Tepus Mbak, untuk mendekatkan diri kepada anak-anak, mengajarkan edukasi keselamatan lalu lintas, serta kekerasan dalam anak Mbak. Oh, berarti memang fokus pada untuk dapat menghibur anak-anak. Nah, berarti kan awalnya Bribka Rian ini kan adalah jadi badut dulu, baru menjadi seorang polisi. 3 kali kan ya daftarnya. Kenapa nih sampai 3 kali ikutan daftar jadi polisi? Kenapa ingin kekeh sekali mau menjadi polisi? Memang cita-cita dari kecil sama buat membahagiakan orang tua juga Kak. Oke, berarti memang cita-cita dari kecil ya. Lalu kita maju ke depan, begitu Bribka Rian ini diterima sebagai anggota kepolisian, namun kan pekerjaan sambilan sebagai badut. Bagaimana ini mengambil izin dan juga meminta izin kepada atasan untuk bertugas sebagai badut sebagai pekerjaan sambilan? Iya, karena 2017 itu saya badutnya, saya Babin Kamtibmas, udah dekat dengan masyarakat. 2019 saya berhenti karena saya pindah tugas di Polda di Direktorat Pamofit. Terus saya izin dengan berhubung 2004 itu ada saya mendaftarkan haji, dia daftarkan haji oleh orang tua saya Kak. Jadi saya juga kuliah jadi putar otak buat tambah-tambahan.
saya izin dengan pimpinan saya Dirpamopit, Kombes Pol Krisyanto dan Kapolda, Irjen Pol. Alhamdulillah Irjen Pol Hendra Pandowo dan Dirpamopitnya mendukung, Mbak. Yang penting jangan mengganggu kerja utama atau pada saat jam dinas. Berarti mendapatkan dukungan dan ada niat tulus juga ya untuk bisa berangkat menuju ke Tanah Suci dan juga menunaikan ibadah haji. Nah, Bribka Rian, ini kan sebuah kombinasi yang tidak biasa ya, menjadi polisi tapi juga menjadi seorang badut yang biasanya ini menghibur masyarakat. Ketika mengetahui kedua profesi ini, teman-teman satu angkatan di pekerjaan atau atasan, ini gimana reaksinya Bribka Rian? Alhamdulillah mendukung semua. Ini termasuk Kapolda, Dirpamopit, rekan-rekan perwira, rekan-rekan kerja semuanya alhamdulillah mendukung. Malahan sering juga anggota-anggota teman-teman polisi manggil saya juga untuk menghibur anak-anaknya. Kalau sehari-hari sering diminta untuk beratraksi nggak sama teman-teman? Sering juga sih kadang-kadang. Ya, artinya mendapatkan dukungan ya untuk sekitar teman kerja, rekan kerja, atasan semuanya suportif. Tapi Bribka Rian, gimana sih cara bagi waktunya menjadi polisi dan juga menjadi badut? Pembagiannya seperti apa? Pagi, sore kah? Begitu selesai menjadi polisi baru sebagai badut atau seperti apa? Kalau panggilan jobnya saya ngambil paling Sabtu Minggu. Kalau enggak saya selesai dinas. Kalau lagi jam kerja saya enggak terima ini enggak. Untuk acara-acara apapun saya enggak terima. Kalau untuk dinas saya utamakan dulu, Kak. Mengutamakan dinas ya, kewajiban sebagai seorang anggota kepolisian. Nah, Bribka Rian kan sekarang ini informasinya, beritanya, kabarnya ini sudah viral di mana-mana. Ada polisi yang nyambi sebagai seorang badut. Nah, ketika sudah viral, ada nggak yang datang donasi atau sponsor dari instansi pihak tertentu yang membantu Bribka Rian? Ada salah satu dari anggota dewan juga, Dewan Pro Pak Ahmad Saroni juga mendukung saya, mengapresiasi tentang kegiatan saya. Saya juga mengucapkan buat Pak Ahmad Saroni telah membantu saya, buat pimpinan saya juga terima kasih telah mensupport saya juga. Ya, artinya mendapatkan atensi dan juga dukungan ya dari sejumlah pihak, dari jajaran pemerintah, dari DPR, semuanya mensupport Bapak. Nah, Bribka Rian ini kan juga terkenal kalau misalnya ketika menjadi badut ini juga mensosialisasikan tertib berlalu lintas. Apa yang membuat Bribka Rian ini terpikirkan untuk melakukan atraksi tersebut mengajarkan pada anak-anak? Saya sering lihat di jalan-jalan tuh, Mbak, kalau anak-anak yang naik motor sama orang tuanya itu jarang sekali menggunakan helm. Jadi saya memberitahu edukasi juga pada orang tuanya bahwa saya ini polisi loh. Kalau saya lagi pakai badut, Mbak ya, agar keselamatan anaknya bukan hanya untuk takut sama polisi, agar demi keselamatan anaknya juga gitu. Oke, berarti sebenarnya bukan cuma nyambi sebagai badut, tapi badut juga nyambi sebagai yang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana aman di jalanan ya, Bribka Rian ya. Ini sambil menyelam minum air. Nah, Bribka Rian, ini kan tadi kan kita dengar di awal juga cita-citanya kan adalah bisa naik haji, mengumpulkan penghasilan dari menjadi badut. Tapi memangnya penghasilan dari menjadi badut ini seberapa banyak sih Bribka Rian untuk bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit itu? Untuk bayaran saya hanya minta 300-350, itu juga bukan untuk saya pribadi, itu nanti saya beli hadiah, Kak. Hadiah untuk permainan buat di acara itu ada hadiah. Terus uangnya juga buat saya beli alat make up, beli peralatan yang lain. Sisanya buat saya tabung buat ke haji nanti 2051, insya Allah saya akan berangkat bersama istri saya, Kak. Diputar lagi ya berarti ya penghasilannya ya? Lagi sambil ada disisikan untuk ditabung. Tapi ini kan nabung berarti sudah lama ya, dan untuk berangkat haji di tahun 2051. Sejauh ini bagaimana Bribka Rian proses nabungnya? Apakah ada pekerjaan lain juga yang ditekuni?
alhamdulillah nggak ada, cuman itu aja, saya ambil itu aja. Berarti fokus di badut nih. Nah, kalau misalnya ketika menghibur, ada nggak sosok inspirasi ketika Bribka Rian ini menjadi badut atau atraksi-atraksi dilakukan ini, inspirasinya datang dari mana? Inspirasinya dari saya sendiri, saya punya ide, sering kali orang tua ini kan sering menakut-nakuti anaknya tentang polisi. Sering, awas lo ada polisi, awas lo ada polisi, apalah ini. Jadi saya jadi badut itu saya mengajarkan juga sama anak-anak supaya jangan takut sama polisi, itu aja. Ini loh saya nih badut bisa menghibur, saya juga punya kerjaan polisi. Gitu Kak. Oke, ini juga menunjukkan ya bahwa Polri ini itu dekat dengan masyarakat ya, Bribka Rian. Iya. Bribka Rian, tapi kalau saya boleh tahu Bapak ini dinasnya di mana saat ini ya? Saya dinasnya di Direktorat Pamofit Polda Kepulauan Bangka Belitung, Mbak. Oke, di Bangka Belitung. Kalau begitu inspirasi apa Bribka Rian yang ingin disampaikan melalui apapun yang Bapak kerjaan saat ini sebagai polisi sambilan sebagai badut untuk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun rekan kerja? Oke. Saya untuk masyarakat agar berlalu lintas, tertib berlalu lintas, serta buat anak-anaknya bila ada kekerasan apapun agar segera melapor kepada orang tua atau kepada polisinya juga. Terus apabila ada masalah segera melaporkan kepada polisi. Dan buat anak-anak jangan sering membuli-buli temennya ya, terutama. Karena ini kan sering terjadi pembulian anak-anak, itu perlindungan itu agar anak-anaknya dijauhkan dari itu, buat orang tuanya agar dijaga anak-anaknya. Oke, berarti memang inspirasinya datang dari Bribka sendiri dan juga harapannya ini bisa menghibur tapi juga bisa menginspirasi serta membuat anak-anak tidak takut ya dengan profesi sebagai seorang polisi. Terima kasih Bribka Fardiansyah atau Bribka Rian yang merupakan polisi inspiratif dalam edisi Newsline kali ini. Selamat kembali bertugas.